Puji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan pada pagi ini. Tuhan berkati ibadah kami ya Tuhan dari pagi, dari awal, pertengahan sampai akhir ya nanti ya Tuhan Yesus. Dan Kau juga berkati secara khusus ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi ini boleh memberi kekuatan kepada kami, boleh menjadi ya Tuhan Yesus rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi ini di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, silakan. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Haleluya. Sama-sama katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Terima kasih Tuhan. Menyembah di sini. Ku percaya ada bagiku. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Menyembah sini. Ku percaya. Ku percaya ada bagiku. Ada bagiku. Oh, tak usah kami takut Tuhan. Tak usah ku takut. Kau sekat, tak usah ku bimbang dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghibur. Mari angkat kedua tanganmu saudara dan sembahlah Dia. Kau kuatku. Perbuatanmu berbuatan ku nyanyi, Mari datang pagi hari ini dengan kerinduan. Lihatlah betapa dahsyatnya Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kau hebat Tuhan, Engkau ditinggikan di tempat ini. Kau dahsyat Yesus, Kau hebat, Kau hebat, Kau hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara sembah dan Dia. Katakan tak usah ku takut, Kau serta, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku.
Lihatlah kebaikan Tuhan pagi hari. Betapa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Sungguh Kau, oh hebat Kau, ajaib Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Ku nyanyi, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Biar kita membawa doa kita pagi hari ini, deklarasikan doa kita pagi hari ini. Betapa Kau hebat Tuhan, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, oh, nyanyi haleluya. Saudara sekali lagi, sorakan ku nyanyi, haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sembah Dia, sebab Dia dahsyat, Dia agung. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sebab Dia hadir memenuhi hati setiap umatnya. Hinara lamaya namaya 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 se. Hinara lamaya namaya namaya se. Hinara lamaya namaya se. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Mari sembah Dia, mari agungkan, tinggikan namanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau membawa kami, Engkau yang menuntun kami. Tangan-Mu menyertai kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari terus sembah Dia, sembah Dia. Sekerana mata karana mana takaya nama nama. Yaralabayana nama ya sandere nama. Inaralabakasere mama ya se. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami butuh Engkau ya Bapa. Inarabashakana nama. Oh haleluya, 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 haleluya.
pekerjaannya yang besar. Haleluya, haleluya. Mari terus sembah Dia. Tetap terhubung dengan Tuhan pagi. Lihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Lihat pekerjaannya yang besar. Jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidupmu. Dia yang menuntunmu, Dia juga yang akan memegang tanganmu. Mari agungkan Dia, terus sembah. Lihat betapa hebatnya Tuhan kita. Ya Tuhan, ya Tuhan. Mari terus sembah Dia di dalam keheningan sekali. Dia berbicara kepada setiap hati kita yang merindukan Dia. Dia menyampaikan visinya, Dia menyampaikan hatinya. Saudara, pagi hari ini saya percaya Tuhan sedang berbicara di hati. Dia sedang melakukan sesuatu pekerjaan yang besar. Anda tidak perlu takut untuk melihat apa yang terjadi ke depan, sebab ada tangan Tuhan yang menuntunmu. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menghalangi rencana Tuhan dalam hidupmu. Apa yang tampaknya sulit di depanmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi mari angkat tanganmu, sembah Dia. Lihat betapa hebatnya Tuhan kita. Lihat betapa hebatnya pengorbanannya atas hidup kita. Oh Tuhan, mari sembah, mari sembah. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Lihat di alam roh ini, apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan lakukan. Haleluya, haleluya. Jangan pernah ragukan kuasanya. Haleluya, haleluya. Kuasanya tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Sekarana mana ya se. Sakara baba takara baba ya. Sakara baba takar baba mana. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Sekara baba. Sebab kuasa Tuhan tidak terbatas, saudara. Saya percaya Tuhan melakukan hari-hari ini sesuatu yang besar dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak terbayangkan olehmu, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang mencintai Dia. Biarlah di dalam penyembahan ini hati kita terus terhubung dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan yang melihat kedahsyatan Tuhan.
Orang-orang yang terus mencari wajah dan tidak pernah menyerah di dalam hadirat Tuhan. Sakara baba baba baba. Seperti Tuhan membawa Musa melihat apa yang tampaknya sulit bagi dia, laut yang ada di depan bisa terbelah karena Tuhan menyertai Musa. Saya percaya saudara, hari-hari ini Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Tak terbatas kuasa-Mu, Bapa. Makasih. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah. Benar ya Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Tak terbatas kasih-Mu, haleluya. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari sorakan, katakan cara-Mu ya Tuhan. Cara-Mu mengangkat, cara-Mu Tuhan, cara-Mu mengubah hatiku. Cara-Mu menuntun, tak terbatas, tak terbatas di dalam hidup. Cara-Mu, cara-Mu mengangkat, haleluya Tuhan. Cara-Mu mengubah hatiku. Cara-Mu menuntun, tak terbatas, tak terbatas di dalam hidupku. Terbatas kuasa-Mu, tak terduga Tuhan, tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan, kuandalkan di setiap langkah. Oh, tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya, yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya di segala. Sekali lagi saudara katakan, Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini, sebab Engkau baik atas hidup kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang diberkati Tuhan katakan sama-sama, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita sekali lagi. Apa kabar saudara? Boleh lihat kanan kiri saudara. Kasih salam yang terbaik. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita. Amin.
Tuhan yang akan berperang untuk kita, dan kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan Mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu Hatiku percaya. Kaulah menara Kaulah menara dan kota perlindungan. dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, Ya Tuhan, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak lebih dariku. terima kasih Yesus, Kau besar, Kau ajaib. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah Kaulah menara dan apa saudara, dan kota perlindungan. ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu Bersyukur, sebab cintamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi, tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ada sukacita. Saudara, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah telat untuk menolong kita. Selalu baru setiap hari. Amin. Saudara siap memuji Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, bersama telah terbentang. Sepanjang Sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selama. Lakukanlah lagi kedahsyatan dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku penuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar Biasa perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya.
supaya hidup kita penuh mujizat. Haleluya. Hidupku penuh mujizat. Mari katakan kau Alfa. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, Perbuatanmu hebat, dulu sekarang selalu. Kau Alfa Tuhan. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu hebat, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, haleluya, kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Mari sorak-sorakan. Hidupku penuh mujizat. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Maka silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita dahsyat. Amin. Kalau sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita, saya percaya kita sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah. Baik Bapak Ibu, saya akan persilahkan ruang kesaksian bagi kita. Saya percaya setiap kesaksian yang ada akan memberkati kita. Amin. Saya persilahkan Pak Amin boleh berbagi buat kita. Salam. Shalom. Ini Pak Pendeta yang mana? Ini apa ini? Oh. Pak minta waktunya sebentar ya, 5 menit, 10 menit berkesaksian. Ya. Salam, ya. Shalom. Masih ingat ya nama saya Amin ya. Jadi kalau kalau lagi berdoa pasti ingat ya. Amin. Saya mau bersaksi, ada 3 ayat yang mau saya bagikan. Boleh ditampilkan Bastian? Amsal 27 ayat 2. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Tepuk tangan dong ya. Kalian punya teman yang suka muji diri sendiri gak? Hah? Banyak ya? Saya juga punya teman satu yang suka muji diri sendiri ya. Jadi kalau lagi kumpul rame-rame, dia selalu cerita tentang kehebatan dia ya, kepintaran dia gitu ya. Ada orang-orang begitu loh. Saya punya satu teman spesial kayak begitu dulu ya. Ya. Tapi sebenarnya ayat firman Tuhan bilang tidak boleh ya. Jadi di sini dikatakan biarlah orang lain yang memuji engkau. Malu ya kalau kita muji diri sendiri ya. Ya. Tapi ada orang yang kayak gitu, ada ya? Ada, siapa yang punya teman kayak gitu di sini? Kasih dia ayat ini, gak boleh. Jadi akhirnya apa? Teman saya ini sering dibully dia, sering dikata-katain ya, digosipin. Jadi kalau orang kita lagi teman sekolah lagi kumpul ya, dia dikatain terus. Ya emang bilang ayat firman Tuhan bilang nggak boleh. Jadi biarlah orang lain yang memuji kita ya, bukan kita sendiri yang memuji diri kita sendiri. Ya ada teman saya punya satu teman. Nah, tapi saya nggak mau sebut namanya ya. Oke, yang lain mungkin juga punya teman seperti itu. Itu ayat yang pertama ya. Yang kedua. Andri ya. Andri habis ini Andri ya.
Ya, Andri bersaksi. Haleluya. Ya. Nah, ini kesaksian saya yang kedua tentang Matius 10 ayat 16. Ya. 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tepuk tangan dong, ya. Ini dikatakan di sini kita harus cerdik seperti ular. Ya, tulus seperti merpati, ya. Ini saya punya kesaksian tentang biasa orang yang minta sumbangan, Pak. Ya. Jadi ada suatu waktu saya ke yatim piatu, saya ketemu ibu-ibu, ya. Dia mungkin setelah lihat saya di yatim piatu, saya bagikan uang ke anak-anak kecil gitu ya. Mungkin melihat saya murah hati, ya. Ibu itu setelah ketemu saya dia minta nomor handphone saya, terus sejam kemudian dia chat saya, Pak, saya mau ke panti asuhan lain, Pak, tolong bisa nggak minta sumbangannya juga, katanya. Tapi saya lihat dia kirim rekening pribadi dia gitu loh. Ya, jadi saya cuekin aja, ya. Jadi kita harus cerdik, ya. Jadi kalau orang minta sumbangan ke yayasan yatim piatu terus kasih nomor rekening pribadi, ya kita jangan gampang dibodohin, ya. Ya, walaupun dia bener, ya saya rasa kita nggak perlulah bantu yang seperti itu. Ya, jadi saya cuekin, ya, berhari-hari saya cuekin. Malah suatu hari dia malah mungkin mau ambil hati saya, dia kirim contoh ayam gitu loh, ayam rebus kirim ke rumah saya gitu loh. Ya, malah saya yang dapat rezeki, ya. Pak, saya bilang nggak apa-apa, saya kirimin, katanya. Akhirnya dia kirim ke rumah, saya makan, enak loh. Ya, tapi beberapa lama kemudian dia mau pinjam duit lagi loh. Berapa bulan kemudian mau pinjam duit lagi. Tapi saya nggak berani lagi kalau dikirim lagi ayam, takutnya ayamnya beracun lagi. Jadi saya cuekin aja, saya nggak mau balas dia. Jadi dia, ya begitulah, ya. Artinya kita harus cerdik, ya, seperti ular, ya, dan tulus seperti merpati. Ada lagi kejadian baru minggu lalu, ya, 2 minggu lalu, ada teman gereja saya, dia bilang dia mau ke panti asuhan, mau ke panti jompo, ya, minta sumbangan, tapi ya ke rekening pribadi lagi, ya. Saya nggak mau kalau orang mau nyumbang, ya, minta rekening pribadi, saya pasti cuekin, ya. Itu saya rasa nggak benar, ya. Mendingan rekening ke yayasan, ya, kenapa harus rekening pribadi dia gitu, ya. Ya, jadi saya cuekin dia. Oke? Jadi kita harus cerdik seperti ular, ya, dan tulus seperti merpati. Oke, ayat yang ketiga. Ibrani 5 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ini adalah anak kecil, ya. Kita tepuk tangan dulu dong, ya. Ini kesaksian saya, ini baru terjadi loh kemarin. Jadi ada acara full gospel, ya, waktu itu saya kesaksian, ya, Pak Budi, ya. Pak Budi, ya. Nah, ini Pak Budi teman saya, ini pendeta juga nih, ya. Teman full gospel juga. Jadi kemarin waktu kesaksian, saya ketemu satu teman di sebelah saya, umur udah 70 tahun. Saya tanya-tanya dia, Pak, bagaimana Pak pelayanan Bapak, gereja apa Pak? Oh, saya dari dulu full gospel udah 30 tahun. Tapi ya begitu-begitu aja gitu loh. Artinya dia mungkin ke gereja, mungkin seperti saya mau ingatkan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, jangan tiap minggu ke gereja aja. Rutin ke gereja aja, ayo kita harus maju. Ya Pak, ya, ada pemuritan, ayo kita ikut. Ada pelayanan apa, kita maju. Saya baru 2 tahun loh, saya udah bisa bersaksi. Waktu saya bertobat 2 tahun lalu, ya, 2 bulan kemudian saya udah mau bersaksi di penjara. Saya mau maju terus, saya nggak mau sia-siakan waktu yang ada, ya. Ayo Andri, maju terus, pelayanan, ya. Siapa tahu bisa jadi pendeta entah suatu saat, Andri. Ya. Oke, jangan seperti anak kecil, kita harus maju terus bersama Tuhan, ya. Itu pesan saya. Terima kasih, ya, kesaksian saya.
Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Amin. Saya percaya kita selalu diberkati Tuhan. Amin. Setiap kesaksian ayat firman Tuhan yang dibagikan itu akan menguatkan kita. Mari siapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan menguatkan, mengubahkan kita. Dan dia hadir dalam setiap kita. Amin. Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, amin. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Pun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari katakan, imanku benar ya Tuhan. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berdiri, saya persilakan hambanya. Percaya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, amin, tetap
Terima kasih Tuhan. Kami tunduk diri di hadapan-Mu sambil mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini Engkau masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk berbuat bakti kepadamu. Saatnya tiba, kami akan dengar firman-Mu. Tuhan, sucikan dan kuduskan hidup kami. Layakkan kami agar firman itu tidak hanya sedap didengar, tapi kami lakukan dalam keseharian kami. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang ingin mengganggu dan mencuri firman-Mu, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh-Mu yang kudus menguasai setiap kami. Kami buka hati untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, selamat pagi dan selamat beribadah. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang sesuatu yang saya kasih judulnya gini, saudara-saudara. Merajut asa di masa gelap. Ya. Tidak juga seperti biasanya hanya satu ayat. Maka kali ini saya ambil 2 ayat sekaligus. Dan pas saya masuk ke ruangan ini, saudara-saudara, saya lihat, wah benar. Ya, benar. Jadi gambarnya orang melukis, tapi saudara tidak tahu apa yang akan dilukis. Dan kita tidak tahu warna apa yang akan dicampur di situ. Dan seperti apa nanti lukisan itu jadi. Kita hanya melihat coretan-coretan abstrak, warna-warna abstrak di kertas putih. Segera kita buka Alkitab kita. Saya ajak saudara-saudara lihat slide-nya sudah ada, saudaraku. Roma pasal yang ke-8 dulu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya berhenti dulu sampai di situ. Saya tidak tahu bagaimana saudara membacanya. Tetapi kalau saya membacanya menjadi seperti ini, saudara-saudara. Jadi, fokusnya atau pokok pikiran dalam ayat itu bukan segala sesuatu yang terjadi, bukan. Fokusnya yang ada di situ adalah mereka yang mengasihi Dia. Kenapa? Karena orang-orang yang mengasihi Allah itu adalah orang-orang yang terpelihara. Pemeliharaan Allah itu nyata tidak saja pada waktu orang sedang diberkati, orang sedang sehat dan sebagainya. Bahkan ketika orang sakit pun dia bisa merasakan bagaimana Tuhan mendatangkan kebaikan baginya. Oke. Jadi fokusnya adalah orang yang mengasihi Allah. Ayat berikutnya, saudara-saudara, itu ada di Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-20. Kita baca, kalimatnya berkata begini. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud
melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kalau saudara baca lagi ini, maka sekarang saudara juga akan tahu, hidup suatu bangsa yang besar itu bukan hanya mudah, saudara-saudara. Hari ini orang berkata Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terserahlah. Saya nggak ngurusi itu, saudara. Tapi kalau kita baca ini, saudara-saudara, ada satu cara Tuhan untuk memelihara umatnya. Walaupun caranya itu tidak dipahami oleh umatnya. Tapi itulah Tuhan. 2 ayat dalam perjanjian lama ini, saudara-saudara, 1 perjanjian lama dan 1 perjanjian baru, saya coba menarik benang merahnya untuk melihat. Jadi yang satu bicara tentang satu komunitas yang besar, yang satu bicara tentang pribadi. Terserah bagaimana nanti kita melihatnya, ya. Yuk, saya ajak saudara sekarang melihat bagian-bagian ini. Oke, silakan. Saudara, 2 tokoh besar dalam Alkitab, namanya Yusuf dan namanya Paulus. Keduanya, kalau saudara perhatikan, itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yusuf, dia mengasihi Tuhan meski godaannya tidak sedikit. Anak muda ketemu tante-tante kaya, punya banyak duit, cantik, disodori gratis. Yusufnya malah lari, saudara. Orang-orang yang suka dengan itu pasti bilang, bego lu. Kapan lagi dapat yang begini? Gitu kan. Yusuf lari. Dan pelariannya itu bukan membuat dia terlepas dari masalah. Justru sebaliknya. Pelariannya itu membawa dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Tidak cukup sampai di situ. Di penjara masih ditipu pula, saudara-saudara. Jadi rupanya penipuan itu tidak hanya terjadi di alam luar, di dalam penjara juga terjadi penipuan. Begitulah saudara-saudara, sampai akhirnya Tuhan angkat Yusuf menjadi pemimpin kedua di Mesir. Itu saya potong kisahnya. Sudah di rumah Potifar. Tapi kalau kita mau mundur lagi, kita akan ketemu. Ini anak kesayangan yang kerjanya gak banyak, tapi melakukan pemborosan banyak. Bapak kita melayani dia segala macamnya lah. Kita bunuh aja yuk, supaya selesai kisah. Dia dibuang ke sumur. Karena yang lain bilang, janganlah, biar gimana juga dia adik kita. Oke. Sampai akhirnya dia dijual. Penjualan manusia pada zaman itu, saudaraku, itu sama seperti sekarang. Dia dijual. Korban. Dan kisahnya nyaris korban, 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 dan korban. Beda lagi dengan kisahnya Paulus nih, saudara. Dia tidak datang dalam kapasitas sebagai orang biasa, tapi dia datang dalam kapasitas sebagai
orang Farisi. Dan tidak cuma orang Farisi, dia adalah anggota Sanhedrin. Perhitungannya kalau seperti itu, saudara-saudara, intelektualnya bagus. Ketaatannya terhadap Taurat luar biasa. Karena itulah dia berani tulis, sejak kecil aku melakukan Taurat dengan tidak bercela. Aktivitasnya bukan cuma di bait Allah. Kisah pasal 8 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan kepada kita aktivitas Paulus justru ada di rumah-rumah. Rumahnya siapa? Rumahnya orang Kristen. Buat ngapain? Nangkep lu, bawa lu ke penjara, kalau lu ngelawan habisin di situ. Kita belum kayak gitu kan, saudara? Belum ya? Ya janganlah. Panggilan hidupnya beda, saudara. Tapi satu kali ketika dia memegang mandat penuh, setelah dia berhasil mengacaukan Yerusalem, dia pergi keluar Yerusalem. Sampai akhirnya Tuhan panggil dia. Waktu Tuhan panggil dia, saudara-saudara, apakah kemudian dia enak-enak aja? Enggak. Dia tidak berani kembali ke Yerusalem, saudara-saudara. Kenapa? Kalau dia kembali ke Yerusalem, pasti bisa jadi dia sekarang yang dibantai, saudara. Kenapa? Karena dia akan menghadapi dua gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang orang Farisi dan anggota Sanhedrin, karena dia dianggap membelah. Gelombang yang kedua, keluarga-keluarga Kristen yang ditangkap dan dipenjarakan. Kalau yang lain keluarganya udah Kristen, kalau belum, kesempatan buat balas dendam. Karena itu dia nggak kembali ke Yerusalem. Dan saudara-saudara, dia pikir dengan dia tidak kembali ke Yerusalem akan nyaman. Enggak. Justru dia dibuang. Dia lari ke tanah Arab. Jauh dari jangkauan semua orang. Tapi di situ dia belajar. Dalam surat Galatia dia ngaku, yang ngajarin aku, yang bikin aku bisa ngerti firman itu, Tuhan sendiri. Dan itu persis seperti yang ditulis dalam Kisah pasal 9. Waktu Ananias diberitahu oleh Tuhan, Ananias pergi doakan orang ini. Ananias bilang, Tuhan lu sih yang bener aja. Model begini, apa Tuhan gak tahu dia datang dengan kekuasaan penuh? Apa Tuhan gak ngerti dia punya otoritas untuk menghabisi orang? Lalu aku mesti pergi ke situ doain dia. Aduh Tuhan, ada gak pekerjaan yang lain selain serahkan nyawa? Kan gitu kira-kira ya saudara, bacaannya dalam Kisah pasal 9 itu. Lalu Tuhan bilang, enggak, kamu yang harus pergi. Aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya berapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung karena namaku. Jadi waktu Ananias datang kepada Paulus, dia tidak datang dengan tangan kosong.
Dia datang membawa misi. Lu kira enak, habis ini lu menderita. Kalau Yusuf perlu waktu 13 tahun untuk naik, maka Paulus perlu waktu 14 tahun. Karena itu dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 dia bilang, 14 tahun yang lalu orang ini diajak untuk lihat apa yang terjadi dalam kerajaan sorga. Karena itulah dia kemudian bisa tahu. Aku sekarang bingung. Kalau aku di dunia berarti aku kerja. Kalau aku bersama-sama dengan Bapa di sorga, berarti bahagia dan sukacita. Kalau aku mau milihnya itu. Tapi karena panggilan, aku harus jalan. Kalau Bapak Ibu belum pernah sampai di ujung maut, nanti tanya ya sama Pak Seko ya. Dia udah sampai di pintu gerbang Bapak Ibu. Menurut kesaksiannya, dia udah sampai di pintu gerbang. Dan dia pikir sudah selesai. Tapi sudah tahu, Tuhan bilang sama dia, pulang, waktumu belum cukup. Tapi baru di depan pintu aja dia udah rasa sukacitanya luar biasa. Jadi sekarang kalau dia disuruh pulang dia mau. Karena jaminannya ada. Bapak Ibu disuruh pulang sudah siap? Lucu ini. Tapi sudahlah. Ini 2 tokoh gambarannya seperti itu. Nah sekarang 2 tokoh ini saudara-saudara ngalami masa-masa gelap. 2 tokoh ini ngalamin sesuatu yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Nah sekarang kita lihat 3 poin penting. Saya pindah-pindah nanti ya saudara-saudara ya. Yuk kita lihat poin yang pertama. Nah ini gini saudara-saudara. Yang saya mau katakan seperti ini. Rencana Allah itu lebih besar dari rencana manusia. Kejadian pasal yang pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 berkata, kamu mereka-reka yang jahat, kamu mendesain yang jahat, kamu merencanakan yang jahat, semua orang berpikir yang jahat tentang kamu. Tapi kamu gak tahu, itu adalah cara Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin anak kesayangan gak pernah keluar rumah bisa sampai ke luar negeri? Kan gak mungkin. Harus ada cara. Kena dia human tracking, saudara. Dijual. Jadilah dia ada di luar negeri. Di luar negeri dia gak punya keterampilan lain, saudara, selain melakukan apa yang dia bisa lakukan. Jadi dia kerja sekuat-kuatnya, semampu-mampunya. Kan masih remaja waktu dia pergi. Keterampilannya belum ada. Suruh angkat batu, dia angkat batu. Suruh angkat pasir, dia angkat pasir. Saya ngomong begini karena lagi bangunan, saudara-saudara. Suruh angkat kayu, dia angkat kayu. Suruh mantek, dia mantek. Karena dia gak punya skill lain. Tapi apapun yang dikerjakannya, Alkitab berkata, Tuhan buat berhasil. Dan itu pembedanya. Jadi pembedanya bukan apa yang dikerjakan. Bukan. Pembedanya adalah disertai Tuhan atau tidak. Itu pembedanya.
Mau tukang angkat pasir, mau tukang angkat batu, mau tukang angkat barang, mau jadi direktur, nggak ada masalah, saudara. Masalahnya satu, disertai Tuhan atau tidak. Nah, kita lihat. Kalau manusia merencanakan, kita bunuh dia. Tapi kalau kita nggak bisa bunuh dia, kita buang dia, kita jual dia. Ini korban human trafficking pada masa lalu. Nah, saudara, kalau orang dijual, kira-kira nih tenaganya bakal diperes nggak? Diperes habis, saudara. Saya pergi ke satu daerah, ya, karena harus mengajar di sana, saudaraku. Lalu teman-teman saya nggak ada yang berani pergi. Pak Nathan aja lah, kita serahkan dia kepada Tuhan. Jadi didoain saya, pergilah saya, saudara. Dari Tarakan masih pergi lagi ke dalam, saudara-saudara. Sejauh mata memandang hutan, nggak kelihatan jalan, saudara. Tapi kalau saya lihat seberang sana itu Malaysia, saudara. Jadi teman-teman saya bilang begini, kita lihat dia bisa pulang dengan selamat atau tidak. Karena nyamuknya gede-gede, saudara. Sudah pernah ada orang diutus ke situ bulan yang lalu atau bulan sebelumnya. Begitu pulang, malaria tropika, saudara. Jadi saya nggak dikasih tahu. Begitu sampai di situ ditanya, nyamuknya gede-gede nggak, Pak Nathan? Oh ya? Waktu saya buka pintu belakang rumah, saudara, waduh, itu hutan gelap sekali. Siang-siang aja gelap, bagaimana kalau malam gitu ya? Ya sudahlah, saya tutup terus. Kecuali ada keperluan baru saya buka. Kalau enggak, wah itu nyamuknya gila-gilaan. Manusia merencanakan untuk membinasakan Yusuf. Tapi rencana Tuhan enggak gitu. Tuhan selamatkan satu bangsa untuk apa? Melalui Yusuf. Nggak kebayang dan nggak tergambar. Jadi kita harus ganti, saudara. Jangan kalau lagi trouble sedikit, lagi masalah sedikit, aduh Tuhan kenapa begini, aduh Tuhan kenapa begitu. Saudara, baru dolar 18.000 udah takut. Baru Pertamax yang naik, bukan Pertalite, udah demo, sudah demo salah sasaran. Turunkan bahan bakar. Lah, emangnya bahan bakar Pertalite yang naik? Pertalite kan normal. Lu mau turunin berapa lagi? Tapi satu sisi bilang, jangan hambur-hamburkan uang rakyat. Ya udah, nggak usah disubsidi aja. Jadi pertanyaannya ganti. Siapa yang akan dipakai Tuhan dalam situasi ini? Bukan kenapa saya harus begini, bukan. Tapi ganti, Tuhan, siapa dalam situasi begini yang mau dipakai Tuhan? Ya saudara-saudara, siapa? Saya kah? Kamu? Atau dia? Atau siapa? Saya cuma mau mengatakan satu. Rencana Tuhan itu lebih besar dari rencana manusia. Itu yang kita harus paham. Ada cara lain untuk melihat sebuah peristiwa yang tidak kasat mata. Yang kedua sekarang, yuk kita lihat poin yang kedua.
Saudara, saya ajak saudara sekarang melihat ini. Oke, sekarang kita pindah dulu ke Paulus. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 tadi berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara-saudara, jangan semua ayat dipakai. Enggak. Ayat ini dipakai hanya untuk mereka yang mengasihi Dia. Justru kasih seseorang itu akan terlihat lebih bagus. Justru kasih seseorang itu akan kelihatan lebih tulus. Bukan waktu diberkati, bukan waktu seneng-seneng, bukan waktu happy-happy. Tapi waktu dalam proses. Itu gak enak, saudara. Satu malam, saudaraku, tiba-tiba istri saya bilang begini, sini dong. Saya udah tidur di sampingnya. Saya masih dibilang, sini dong. Mau sedekat apa sih? Udah tidur di sampingnya. Sini dong. Terus dia peluk saya, dia cium saya. Dia bilang, terima kasih. Kamu sudah dampingi saya. Saya pernah bersaksi 2 tahun terakhir tidak mudah. Tahun pertama istri saya harus pasang ring sekaligus 2. 9 bulan berikutnya istri saya harus dioperasi. Operasi besar. Karena ada miom yang besarnya 13 cm diameternya. Perutnya membesar, saudara. Dan dia mengalami bleeding terus. Sakit. Dokter yang mau mengoperasi takut. Karena belum genap setahun pasang ring 2. Tuhan tolong. Selesai itu 3 bulan kemudian. Harus pasang balon lagi di saluran jantung. Saudara-saudara, saya nggak ngeluh. Saya nggak komplain. Saya cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kalau Tuhan kasih begini, pasti Tuhan sediakan jalan keluar. Saudaraku, puji Tuhannya saya punya asuransi kesehatan yang sudah saya bayar dari beberapa waktu sebelumnya. Sejak kami menikah, saya umur 30, saudara-saudara, saya sudah punya asuransi kesehatan, terus saya bayar. Jadi waktu kemarin dengar harus bayar sekian, harus bayar sekian, harus bayar sekian, harus bayar sekian. Semua keluarga diem, saudara-saudara. Duit dari mana? Saya baru tahu, saudara, bukan cuma ring perkawinan yang banyak jenisnya. Ring jantung juga banyak jenisnya. Saya dikasih tahu, kalau yang modelnya BPJS 150 juta Pak, 1 ring. Oh ya. Kalau yang modelnya Bapak, model asuransi begini, 350 juta 1 ring. Duit ya dokter ya? Iya Pak, duit. Mau nangis, saya bukan soal duit, saudara. Karena sudah dibayar sama asuransi. Tapi persoalan apa yang terjadi dengan istri saya setelah ini? Saya cuma bilang, saya tahu Tuhan tetap kerja. Dalam situasi sulit,
dalam situasi di mana tidak ada orang yang peduli, di situ Tuhan kerja. Jadi saudara-saudara, kasih seseorang kepada Tuhan itu mudah ketika kita diberkati, ketika kita sehat, ketika pokoknya lah. Tapi waktu dokter bilang, Pak Pendeta, waktu Bapak cuma 3 hari, maksimal 7 hari, tentukan, gak bisa ditunggu. Terjadi apa-apa dengan istri Bapak, repot. Hari itu, di depan istri saya tanda tangan suratnya. Dokter, lakukan yang terbaik. Kasih itu diuji, saudara. Di mana? Di masa tunggu. Bukan waktu mujizat terjadi. Di masa tunggu itu enggak enak, saudara. Di masa tunggu semuanya menjadi tidak pasti. Malam itu harusnya istri saya dioperasinya itu jam 9 pagi. Tapi di cancel terus, saudara-saudara. Dokternya hampir tiap jam ketemu saya, dia ngomong begini, Pak Pendeta, boleh nggak saya minta kemurahan hati Bapak? Kenapa dokter? Ini ada pasien udah lihat kan? Saya mesti tolong dia dulu. Boleh nggak istri Bapak ditunda? Ya udah, tunda, saudaraku. Saya pikir ini sudah gilirannya dia. Datang lagi anak umur 3 bulan megap-megap. Dokter bilang ini harus ditolong duluan Pak. Boleh nggak Bapak berkemurahan? Saudara-saudara, dari jam 9 pagi harusnya tindakan nanti jam 9 malam. Saya bukan itu masalahnya. Masalahnya dia udah disuruh puasa nih. Puasa terus jam molor terus gimana lu? Saya cuma bisa bilang, kalau ini ditunda, berarti Tuhan punya waktu yang baik. Saudara, ketika semuanya sudah selesai, tiba-tiba dokternya panggil saya, Pak Pendeta, silakan masuk. Gimana dokter? Maaf, tadi belum sempat kasih tahu Bapak. Ibu sudah selesai, hanya butuh 20 menit untuk 2 ring. Dalam hati saya, 20 menit. Mesti diunggu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Alamak. Saya cuma bilang, baik dokter, terima kasih. Saudara-saudara, masa tunggu itu jadi bukti. Masa tunggu ini yang gak enak, saudara. Waktu Tuhan mendatangkan kebaikan, semua orang suka. Tapi untuk orang yang mengasihi Tuhan ada proses. Ada proses. Dan proses itu saya tahu tidak mudah. Sekarang tiap kali saya lihat wajah istri saya cuma bisa bilang, kemurahanmu lebih dari hidup. Tahun-tahun yang lewat itu, rasanya saya seperti, sudahlah. Oke, jadi ingat saudara, Allah tetap bekerja. Jangan kita berpikir, enggak. Dia tetap kerja. Walau kita tak melihat jalannya.
Walau kita nggak lihat tangannya bekerja, behind the scene, dia masih berkarya buat kita. Oke, yang ketiga sekarang. Yuk kita lihat. Nah ini saudara-saudara. Hidup untuk tujuan Allah. Saya mau kesaksian sedikit, belum pernah saya bersaksi. Tapi nanti itu mesti jaga mulut itu. Saudara-saudara, umur 60 itu saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya mau jadi berkat. Ya. Saya sudah pernah merintis mendirikan beberapa sekolah teologi. Saya menjabat jadi waket satunya bidang akademis. Bertahun-tahun saya menjabat jabatan itu. Sampai akhirnya saya jadi ketua. Waktu saya jadi ketua, saya mikir, saudara, habis ini saya mau ngapain? Kalau habis ketua kan selesai, saudara. Nggak ada lagi. Itu sudah jabatan tertinggi. Tapi umur udah 60, saudara. Jadi saya putuskan mundur. Saya berdoa cari satu sekolah yang belum pernah terakreditasi. Karena saya kepingin jadi berkat. Entah bagaimana tiba-tiba saya ketemu sama Pak Paulus. Pak Paulus itu mertuanya Fajar. Jadi ngobrol saya. Terus iseng saya tanya, gimana sekolahmu? Sudah terakreditasi belum? Belum lah, saya juga gak tahu itu sekolah mau jadi apa. Kok begitu? Jangan dong. Datang aja ke Grogol kalau mau. Saya datang ke Grogol, saya ngobrol, saudara-saudara. Sementara teman saya udah siapkan saya jabatan yang lain. Begitu dengar saya mundur, saya sudah dikasih jabatan yang lain. Tapi waktu saya lihat sangkakala, saudara-saudara, saya bilang baik. Nanti pulang sampai di rumah saya doa dulu ya. Itu sebenarnya cara saya untuk ngulur waktu, saudara. Sambil mau tahu jawaban Tuhannya apa. Singkatnya, saudara. Malam itu saya doa. Pagi-pagi benar Tuhan bangunin saya, saudara. Pergi dan buat yang terbaik. 5 tahun saya di situ, saudaraku. 2 prodi terakreditasi, institusi terakreditasi. Itu kejadiannya bulan Maret 2026 terakhir. Bulan Juli ini saya sudah harus pensiun karena umur 65 tahun. Tapi saudara-saudara, setelah SK itu keluar, saya cuma bisa bilang begini. Tuhan terima kasih. Karena ada cara Tuhan untuk tempatkan saya di situ. Tiba-tiba saudara-saudara, baru SK itu Pendeta Haryanto umumkan di grup. Puji Tuhan, SK institusi kita sudah keluar. Sore harinya saya ditelepon. Ada yang lagi di Jerman, ada yang lagi di mana. Tan, kita video call. Oke, kita video call. Saudara tahu kalimatnya sederhana. Tan, tugas lu kan udah kelar di Sangkakala. Jadi, lu udah boleh resign, Tan. Ngapain? Saya mau mengakhiri pensiun saya di sini. Jangan.
Orang kalau mau pensiun itu jangan mayor, tanggung, jenderal sekalian. Oh gitu ya? Iya. Jadi gimana? Ini ada lowongan. Anda orang terakhir yang dihubungi dan harus menjawab ya. Tidak ada kata tidak. Itu mah maksa. Ya, maksa. Bener. Emang apa tugasnya? Kamu kan dosen senior, pangkatmu cukup, segala macamnya cukup. Jadi kita mau jadikan kamu kaprodi program S3. Hah? Enggak salah. Enggak ada yang salah. Jadi mulai Maret kemarin sampai hari ini saya nggak jadi pensiun di Sangkakala, saudara-saudara. Udah mundur saya dari Sangkakala. Tapi saya sekarang jadi kaprodi S3, saudara. Dan mahasiswanya, keren-keren, saudara-saudara. Keren-keren. Yusuf itu korban. Tapi sekarang bagaimana seorang korban itu bisa jadi penolong buat yang lain? Jadi kalimatnya ubah. Kenapa mesti aku? Ganti. Pakai aku Tuhan, untuk siapa terserah. Ya, sudah. Untuk siapa terserah. Nanti tanggal 20 saya harus nguji lagi, sudah. 7 calon doktor. Kemarin sudah ada 7 doktor dalam sidang tertutup dan sidang terbuka. Nanti ada 7 lagi yang akan diwisuda bulan September. Saudara-saudara, Fajar nggak kelar-kelar S3-nya, saudara. Biarin. Nggak tahu apa yang bikin dia lelet. Kalau dia mahasiswa saya tendang, saudara, biar cepat maksudnya. Karena dia bukan mahasiswa saya, jadi saya nggak mau. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, kalau kita hidup hari ini setelah melalui proses-proses, ingat, saudara, kita hidup untuk Allah. Yusuf bisa saja dendam kepada saudara-saudara karena mereka melakukan kejahatan. Yusuf bisa saja mencari pengadilan untuk memproses ini. Sama, Paulus bisa saja komplain, Tuhan, kenapa begini? Tapi hari itu Tuhan gak jawab. Dan hari itu mereka gak lakukan. Mereka jadi berkat. Coba kasih tahu sebelahnya, tepuk. Gua jadi berkat, itu ya. Amin. Oke, yuk. Terakhir, habis ini udahan. Next slide. Oke, nah ini kesimpulannya, saudara. Yusuf itu perlu 13 tahun untuk ngerti caranya Tuhan kerja. Sampai akhirnya dia paham benar. Meskipun belum berakhir hidupnya. Tapi dia sudah tahu beginilah caranya Tuhan berkarya. Paulus perlu 14 tahun untuk ngerti caranya Tuhan kerja. Sampai akhirnya dia betul-betul ngalami Tuhan. Dia betul-betul menikmati Tuhan. Sekarang pertanyaan, berapa lama lagi sampai kita
perlu paham. Ya, saudara-saudara yang belum paham cara kerjanya Tuhan, mau berapa lama lagi? 13 tahun dan 14 tahun. Bukan waktu yang pendek. Tapi disitulah mereka belajar. Disitulah Tuhan berkarya. Tuhan berkati kita. Mari sama-sama kita berdiri, kita menyanyi sebuah pujian, saudara-saudara. Walau 1000 rebah di sisiku. Saya nggak tahu judulnya, tapi saya tahu nyanyinya. Makanya tadi saya tanya sama Yesaya. Yes, apa judul lagunya? Oh ya ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau biarkan. Meski langit nampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau biarkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku. Saya undang Bapak Zeku akan menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Kita nyanyikan Haleluya saja. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, Ya Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami tetap mengasah hidup kami sekalipun di masa yang gelap. Satu yang kami mengerti Tuhan, rencana-Mu adalah yang terbaik dan terbesar dari rencana kami. Kadangkala kami tidak bisa melihat di depan, tetapi kalau kami adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka rencana-Mu pasti yang terindah dan terbaik bagi kami. Di dalam hidup kami mengalami proses demi proses Tuhan. Secara manusia tidak mengenakkan bagi kami. Tetapi itulah sebuah hidup perjalanan kami mengiring kepada Tuhan. Ya, Bukan saja saat diberkati kami mengucap syukur,
Tapi saat di dalam proses itulah Tuhan, kami mengenal betapa Engkau baik bagi kami. Ya Tuhan. Betapa Engkau luar biasa bagi kami. Amin. Kami bisa mengenal jalan-jalan-Mu di tengah proses hidup kami. Ya. Dan kami boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Yusuf melewati proses. Paulus melewati proses. Dan gereja ini Tuhan juga melewati proses. Kalau hari ini gereja ini ada Tuhan, bukan hebatnya pendeta Tuhan, bukan hebatnya pengurus, bukan hebatnya siapa-siapa, Ya. tetapi karena Tuhan yang hebat, Amin. kasih Tuhan yang luar biasa. Yes. Tuhan, bawa kami kepada poin yang ketiga. Siapakah diri kami, Tuhan? Berguna untuk apa kami hari ini? Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami, supaya kami menjadi baik dan berguna untuk pelayanan-Mu. Ajar kami melihat, bukakan mata rohani kami, Ya Bapa. maksud rencana Tuhan. Ya Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat, tapi iman kami berkata, Tuhan, mempercaya Engkau bahwa Engkau Allah yang baik. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan gereja ini dan terus ke depan ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan yang akan terus memimpin, Tuhan yang terus akan mengarahkan, Tuhan akan memakai gembala di tempat ini dan semua staf yang ada, jemaat yang ada Tuhan, Ya Tuhan. untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jiwa Engkau yang punya, jiwa Engkau yang datangkan Tuhan. Tetapi siapkan kami di tempat ini Ya Tuhan. untuk kami melayani dengan hati dari Tuhan. Ya. Berikan kami hati-hati Kristus, Ya. hati yang murni, dan jadikan kami berdampak Tuhan untuk melayani. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Ya. pakai hamba-Mu lebih jauh. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mungkin akan meneruskan, menyelesaikan sisa ibadah ini. Kami akan beri untuk Tuhan. Amin. Kami beri dengan sukacita. Tuhan memberkati apa yang bisa kami lakukan. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Seku yang sudah berdoa buat kita. Sekali lagi saudara diberkati dengan firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan yang diberkati firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Nathan untuk firman Tuhan yang disampaikan. Saya percaya kita dikuatkan semua. Rencana Tuhan itulah yang terbaik buat kita. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akan memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, mungkin ada kanan kiri depan belakang saudara lihat wajah baru. Boleh lihat, selamat datang. Kami mengucapkan ada jemaat yang baru pertama kali. Belum ada ya, puji Tuhan. Oh ada Bapak Ibu, itu lihat, silakan Ibu. Ya, selamat datang. Kami dengan senang hati Ibu bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Puji Tuhan. Ya, ada pengumuman untuk tim PW. Nanti setelah ibadah selesai kita akan kumpul bersama. Ada beberapa hal yang kita akan bicarakan sebentar. Ya, dan kelas pemuridan yang sudah dilakukan itu kelas epik, saudara. Jadi setiap Rabu malam, ya. Jadi ini kelas pemuridan dan tempat di sini jam 7 malam, ya. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Baik, ini ada pengumuman penting juga Bapak Ibu berhubung dengan Sinode GKSI.
Jadi GKS ini mempunyai puluhan, hampir ratusan ya gereja lokal di seluruh Indonesia. Jadi akan ada satu diadakan pertemuan sinode GKSI dan tuan rumah Jakarta ya di San Moritz Jakarta. Jadi hamba-hamba Tuhan yang dari daerah bahkan ngumpul bersama-sama tanggal 8 sampai 11. Ya, ini pertemuan penting. Dan bagi Bapak Ibu, dan di acara ini disediakan papan iklan atau buku iklan bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk nanti mendukung, mensupport Sinode GKS ini. Mungkin Bapak Ibu punya usaha apa, nanti Bapak Ibu usahanya akan ditampilkan dalam buku iklan itu. Jadi ada ukurannya, nanti bisa dihubungi saudari Neti ya, Bapak Ibu yang ingin terlibat. Terus saya punya usaha, nah nanti diiklankan di dalam buku sinode itu. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi usaha Bapak Ibu akan terkenal seluruh Indonesia. Karena di buku itu ada gambar juga, ada foto. Jadi ini salah satu cara untuk bagaimana kita bisa mendukung sidang sinode GKSI. Baik, untuk berikutnya kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Paulus Epang. Judulnya Rumah Rohani. Puji Tuhan. Jadi diajak lagi saudaranya ya, jemaat boleh ajak kenalan yang baru, kita bersama-sama kembali untuk minggu depan hadir di tempat ini. Baik, pengumuman selesai. Saya mengundang kolektan boleh maju ke depan. Kolektan boleh ke depan, kita akan bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih kami diperlengkapi dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan dengan sukacita berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Biarlah berkat ini dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami mengucap syukur dan kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Bapak Ibu yang sudah memberi persembahan boleh bangkit berdiri. Gunung batu dan keselamatanku, Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Saya silakan Pak Edi. pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sekali lagi terima kasih kepada hambanya Pak Nathanael yang sudah memberikan waktunya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Tuhan berkati Pak, luar biasa memberikan firman-Nya buat kita. Bagaimana Bapak Ibu? Shalom. Halo. Apa kabar? Baik. Kita diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, amin. Amin. Ya, kita tahu bahwa bagaimana Tuhan mau melakukan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Ya, kita harus tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan menciptakan kita, Dia memberikan yang terbaik, Dia memberkati kita supaya kita untuk dapat menguasai bumi ini. Ya, supaya kita dapat mengelola bumi ini, supaya kita taklukin bumi ini. Oleh karena itu, mari kita yang hadir saat ini, kita mau memberikan posisi kita di hadapan Tuhan
bahwa kita adalah anak-anak Allah yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau melakukan segala sesuatu dengan apa yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Maka itu mari di dalam setiap kehidupan kita, tak kalah dalam proses apapun, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita bisa mendengar satu tokoh Yusuf yang luar biasa. Ya, kalau dia tidak mengenal Tuhannya, dia tidak tahu siapa Tuhannya, mungkin dia akan kabur dan dia akan melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Banyak kesempatan mungkin yang dia dapat ambil, tetapi dia tahu apa yang dia harus perbuat di hadapan Tuhan. Karena dia tahu, dia mengenal bahwa Tuhannya begitu luar biasa, sehingga dia tahu suatu saat Tuhan angkat dia menjadi orang yang dipercayakan untuk dapat mengelola, untuk dapat memberikan makan, untuk memberikan satu bangsa ya yang akhirnya diberkati oleh Tuhan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kau sudah sampaikan kebenaran-Mu bagi kami. Kalau hari ini biarlah kami terus belajar kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu kami diciptakan oleh Tuhan untuk kami dapat Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Kami yang sudah diberkati oleh Tuhan, untuk kami bisa memenuhi bumi ini, untuk kami menguasai bumi ini, untuk kami bisa Tuhan mengelola bumi ini dengan baik. Tetapi kami tahu Tuhan, dosa itu yang terus menghalangi kami. Tetapi Engkau hadir Yesus, Engkau memulihkan setiap kami, Engkau berikan yang terbaik buat kami supaya kami kembali kepada ciptaan-Mu, pada rencana-Mu, rancangan-Mu yang dari mula Engkau mau berikan bagi setiap kami. Bahwa kami anak-anak-Mu, biarlah kami hidup di dalam setiap kehidupan kerajaan-Mu yang Kau sudah berikan, yang sudah Kau percayakan bagi kami. Bahwa kami bukan orang-orang yang biasa lagi, tapi kami adalah orang yang luar biasa. Bahwa kami adalah warga kerajaan surga, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang diperlengkapi oleh kuasa-Mu, oleh otoritas yang Kau berikan bagi setiap kami, supaya kami dapat Tuhan menaklukkan di dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Oleh karena itu biarlah kekuatan firman-Mu terus menyertai dalam hidup kami, menuntun kami, tuntun setiap langkah-langkah kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir hari ini. Tuhan Kau memberkati mereka di dalam setiap pekerjaan usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan menyertai dalam hidup mereka. Jamah hati setiap jemaat-Mu tempat ini, supaya mereka terus antusias, mereka terus Tuhan bersemangat, mereka terus diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah kemuliaan itu boleh dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biar api Roh-Mu yang kudus menyala terus dalam setiap kehidupan kami, dan kami percaya biar semangat ini kami boleh peroleh dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat-Mu pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan yang memberkati-Mu dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak dan cucumu, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah setiap pelayananmu, diberkatilah setiap pengabdianmu, diberkatilah setiap kesetiaanmu, diberkatilah keluar masukmu. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa kita dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuannya Roh yang Maha Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Dari saat ini dan sampai selama-lamanya, kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Jemaat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua.